Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 90. Kalian semua harus berlutut. Kata-kata bijak sekalipun tidak akan ada gunanya untuk orang-orang bodoh. Ya, Tuhan. Begitu kata-kata pedas itu menggema di aula utama rumah keluarga Barma. Air muka semua orang berubah. Mereka menoleh ke arah pintu masuk dan menatap ke arah pasangan suami istri yang berjalan masuk. Lintang dan Liana. Apa yang baru saja kau katakan? Lintang. Siapa yang kau sebut bodoh? Lintang. Apa kau ingin cari masalah dengan kami? Kau sebut kami bodoh. Apa kau sudah gila? Kaulah yang bodoh. Apa kau sadar kalau kau cari gara-gara dengan orang yang salah? Kau dalam masalah besar. Namun, Lintang hanya diam saja. Anggota keluarga Barma sangat marah begitu mereka melihat Lintang. Tanpa ampun. Mereka langsung menghujaninya dengan cacian dan hinaan. Eli tiba-tiba teringat akan ayah dan suaminya yang berada di penjara ketika dia melihat Lintang. Kemarahan pun langsung menyelimuti hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan segera menerjang ke arah Lintang. Lintang, kau jahanam. Dasar pria idiot tidak berguna. Kau membuat ayah dan suamiku di penjara. Lihat saja. Akan kurobek wajahmu. Tepat saat dia berteriak. Saat itu juga dia menyerang Lintang dan mencoba meraih serta mencakar wajah pria itu. Semua anggota keluarga Barma senang melihatnya menyerang Lintang. Mereka hanya berdiri dan menonton tanpa melakukan apapun. Mereka juga tidak pernah menyukai Lintang yang hanya seorang menantu rendahan di keluarga Barma. Mereka senang saat Eli ingin mencabik-cabik wajahnya dan berharap melihat Lintang menderita. Plak, tiba-tiba. Terdengar suara tamparan keras tepat sebelum kuku Eli menyentuh wajah Lintang. Anggota keluarga Barma tercengang melihat Eli terhuyung beberapa langkah ke belakang karena tamparan itu. Mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat bahwa yang menamparkan Eli adalah Liana. Tidak ada satupun yang percaya atas apa yang baru saja mereka lihat. Mereka semua mengenal Liana sebagai seorang gadis yang lembut dan penurut. Dia hampir tidak pernah melibatkan diri dalam pertengkaran. Mungkin bisa dibilang dia tidak pernah menamparkan seorang pun selama hidupnya. Namun, kali ini, dia menamparkan sepupunya sendiri hanya demi seorang bodoh yang tidak berguna. Liana, kau. Eli menutupi pipinya yang berdenyut dan menatap Liana tak percaya. Dia selalu menghina Liana kapanpun ada kesempatan. Tidak peduli seberapa marahnya Liana. Dia tidak pernah membalas Eli. Namun, diam. Mereka menatap Liana dengan tatapan kaget saat wanita itu berdiri di depan Lintang dan melindunginya. Mata indahnya melotot penuh kemarahan ke arah Eli dan yang lainnya. Kalian pikir kalian siapa? Beraninya kalian menghina suamiku. Kalian menyebutnya pengecut. Tetapi dialah yang berani memukul Agil dan memarahi Wahyu demi aku. Apa ada di antara kalian yang berani melakukan itu untukku? Kata-kata tajam Liana terdengar seperti tamparan keras bagi seluruh anggota keluarga Barma. Mereka selalu memandang rendah Lintang karena mereka berpikir bahwa dia hanyalah menantu tidak berguna yang hidup dari uang keluarga Barma tanpa berkontribusi apa-apa. Namun, mereka harus mengakui bahwa tidak ada dari mereka yang berani melakukan apa yang dia lakukan seperti memukul Agil dan memarahi Wahyu. Saat itu, bahkan Gatra merasa terhina oleh kata-kata Liana. Merasa marah dan malu. Gatra memelototi Liana dan menegur. Liana, kau kelewatan. Aku kelewatan. Seringai perlahan muncul di wajah cantik Liana. Kakek, siapa yang kelewatan di sini? Aku atau kalian? Kalian menghina suamiku selama 3 tahun. Tetapi dialah yang memberi formula untuk ramuan kebangkitan. Kalian semua mencemooh suamiku selama 3 tahun. Tetapi dialah yang mendatangkan Aji ke grup Barma. Memangnya apa yang sudah kalian lakukan? Liana mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan deretan panggilan tak terjawab dan pesan teks yang penuh hinaan. Dia lalu melanjutkan. Ada 17 panggilan dan 54 pesan teks di ponselku yang menyuruh kami datang ke sini dan meminta maaf. Sayang sekali. Aku dan suamiku tidak melakukan kesalahan apapun. Kata-kata Liana sangat tegas sampai-sampai terasa seperti tamparan bagi keluarga Barma. Gatra dan yang lainnya pun marah dan malu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan. Sayang sekali. Alasan kami datang ke sini hari ini bukan untuk minta maaf, tetapi untuk mengundurkan diri.
Apa? Mengundurkan diri. Air muka Gatra dan keluarga Barma lainnya tiba-tiba berubah. Meskipun mereka telah berencana untuk membuat Liana dan Lintang mengundurkan diri, merekalah yang seharusnya mengusir pasangan suami istri itu. Kata-kata Liana tentang pengunduran dirinya sebelum mereka mengusirnya merupakan tamparan di wajah semua orang di keluarga Barma. Tiba-tiba, air muka mereka menggelap, terutama Gatra. Dia memelototi Liana dan bertanya dengan marah, "Liana, apa kau yakin tentang ini?" "Ya," Liana menjawab dengan tegas sambil menggandeng lengan Lintang. Namun, Lintang bisa merasakan lengan indah istrinya sedikit gemetar. Dia bisa merasakan kalau sebenarnya istrinya itu enggan untuk mengundurkan diri. "Bagus. Baguslah kalau begitu." Gatra mengiyakan. Dengan wajah penuh kemarahan, dia berteriak, "Karena kau sendiri yang ingin meninggalkan perusahaan demi suamimu yang tidak berguna itu, aku akan mengabulkannya." Setelah berkata demikian, Gatra berbalik menengok pada Eli. "Eli, mulai sekarang, kaulah presiden direktur baru grup Barma menggantikan Liana." Wow, Eli sangat gembira saat dia mendengar berita itu. Dia merasa berada di atas angin. "Baiklah, terima kasih, kakek. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Jangan khawatir. Aku akan bekerja lebih baik daripada Liana. Setidaknya, aku tidak punya suami yang tidak berguna." Saat berkata seperti itu, Eli mencibir ke arah Liana dengan penuh kemenangan. Sementara itu, tubuh Liana bergetar hebat dan setitik air mata mengalir di pipinya. Sejak kecil, dia selalu ingin berguna untuk grup Barma dan keluarga Barma. Namun, pada akhirnya, semua berubah menjadi tragedi. "Lintang, ayo, pergi." Liana merasa sangat kecewa dan sedih. Dia berjuang untuk menahan air mata karena bahkan jika dia harus menangis, dia tidak sudi melakukannya di depan anggota keluarga Barma. Ekspresi sedih istrinya melukai hati Lintang. Dia pun mengulurkan tangan dan menyentuh wajah istrinya yang cantik. Pria itu menyeka air mata di pipi Liana dan berkata dengan lembut, "Sayang, jangan sedih. Tidak lama lagi mereka akan datang dan memohon padamu untuk menjadi presiden direktur grup Barma lagi." Apa? Bukan hanya Liana yang kebingungan mendengar kata-kata Lintang. Gatra dan anggota keluarga Barma lainnya pun ikut tercengang. Memohon Liana untuk kembali menjadi presiden direktur. Hahaha. Begitu mereka memastikan mereka tidak salah dengar, semua anggota keluarga Barma tertawa terbahak-bahak. Mengapa mereka harus memohon pada Liana? Formula dan cara pembuatan ramuan kebangkitan sudah ada di tangan grup Barma. Pengunduran diri Liana tidak akan memengaruhi grup Barma sama sekali. Justru kepergian Liana lah yang selalu mereka inginkan. Mereka ingin wanita itu mengundurkan diri. Hahaha, Lintang. Kau benar-benar sudah gila. Kami sudah memiliki formulamu dan cara pembuatan ramuan kebangkitan. Apa menurutmu kalian berdua masih ada artinya untuk kami? Putra tertua Gatra, Andika, tersenyum penuh kemenangan. Kakinya sudah dipatahkan oleh Umar dan yang lainnya atas perintah laki-laki itu. Andika pun sangat membenci menantu laki-laki yang tidak berguna itu sampai-sampai dia ingin menguliti Lintang hidup-hidup. Namun, dia bukan satu-satunya yang membenci Lintang. Eli dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka terus mengejek dan mencemooh Lintang. "Lintang, kau itu bodoh. Ya, kalian berdua tidak berguna untuk kami sekarang. Kau bilang apa? Kami akan memohon padamu. Hahaha, jangan bermimpi." Benar, setelah kepergian kalian, grup Barma dan grup Nugraha masih bekerja sama. Sedangkan kalian berdua, lihat saja apa jadinya nanti saat Pak Wahyu mengejar-ngejar kalian. Hahaha, si pengecut ini sudah kehilangan akal sehatnya. Lintang tetap bergeming walaupun ruangan itu kini dipenuhi dengan tawa cemoohan untuk dia dan istrinya. Tidak lama kemudian, tatapan dingin dan mengancam tiba-tiba melintas di mata pria itu. Dengan matanya yang tajam dan garang, dia melirik Andika, Eli, dan yang lainnya. Mereka semua berhenti tertawa dan merasakan kalau tubuh mereka membeku. Lintang pun berseru, "Makin keras tawa kalian sekarang, makin menyedihkan tangisan kalian nanti. Ingat ini baik-baik. Selain Gatra, kalian semua harus berlutut ketika kalian memohon pada istriku nanti."